Makanya dalam sejarah atau konferensi tarekat internasional pertama kali di Pekalongan dinyatakan bahwa ternyata orang-orang seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ternyata pejuang kebangsaan. Murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu semuanya pejuang. Digambarkan ya seperti Ansor Banser ini. Muridnya siapa ahli tarekat ini, Syekh Abdul Hasan Asy'adili semuanya, Syekh Abdul siapa lagi, Abu Hafiz Al-Gabir, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, tokoh-tokoh tasawuf itu rata-rata semuanya pejuang kenegaraan, pejuang kebangsaan, dan muridnya semua adalah pejuang. Nah, artinya bahwa rasa kebangsaan itu, kalau orang itu istilahnya sudah benar, orang itu pelajari istilahnya sudah kafah yang benar, bukan kafah yang kemasan, itu paham. Mana dalilnya mencintai negara? Begini, kita pernah mendengar apa yang disebut sebagai Piagam Madinah. Silakan sahabat-sahabat di browsing di Google, sudah ada yang diterjemahkan. Ya kalau lebih mantap sih yang teksnya Arab ya. Piagam Madinah itu terdiri dari sekitar 60 pasal. Pasal pertama mencengangkan. Pasal pertama, dengar baik-baik. Innahum ummatun wahidatun. Mereka adalah satu bangsa yang sama. Pertanyaannya siapakah mereka? Pelajari sejarah. Yang menandatangani Piagam Madinah adalah dua pihak besar, Muslimin dan Yahudi. Jadi Rasulullah pernah membuat UUD. UUD-nya pasal pertama mencengangkan innahum ummatun wahidah. Umat itu makanya belajar bahasa Arab yang benar, jangan hanya terjemahan. Umat jangan diterjemahkan umat seperti bahasa Indonesia. Kalau umat kan lebih identik dengan kelompok keagamaan, umat Kristiani, umat Muslim kan gitu. Enggak, umat yang asli itu bangsa. Innahum ummatun wahidah. Humnya kemana? Makanya belajar nahwu. Kembalinya dhamir kemana? Orang yang tidak punya dhamir, orang yang tidak mengerti dhamir berarti tidak punya dhamir, tidak punya hati. Ada ungkapan begitu, tidak punya hati, yang tidak tahu kembali dhamirnya kemana. Innahum itu mereka itu kembalinya pada dua kelompok besar yang sama-sama menerima Piagam Madinah, yaitu kaum muslimin dan kaum Yahudi. Banyak pasal berikutnya yang lebih membuat kita tercengang. Apa? Wa anna 'alal yahudi wa anna lahumun nasru, bahwa di antara mereka harus saling an-nasru, tolong menolong. Bahkan diwajibkan bagi kaum muslimin Madinah waktu itu membela kaum Yahudi jika kaum Yahudi itu diserang oleh musuhnya sendiri yang lain. Paham ya? Jadi di dalam pasal itu ada kewajiban kaum muslimin membela kaum Yahudi Madinah, yang Madinah, jika Yahudi Madinah diserang oleh kelompok yang lain di luar Madinah. Coba kewajiban memberikan pertolongan kepada kaum Yahudi. Kalau kita sahabat-sahabat sekedar jaga gereja kan terlalu kecil. Itu ada di dalam undang-undang dasar yang langsung diciptakan oleh Rasulullah. Lah kok ada yang bilang cinta tanah air sebagian dari iman, dalilnya mana? Ya udah pernah ngaji gitu saja. Itu fakta, silahkan cari betul-betul apa itu Piagam Madinah. Itu konstitusi pertama kali yang langsung ditulis oleh Rasulullah. Pertama menegaskan kebangsaan. Artinya apa? Dakwah Rasulullah ada dua, dakwah tauhid dan dakwah kebangsaan. Negara itu, negara dengan agama lebih penting mana? Lebih penting negara untuk mempertahankan agama. Karena agama saja tanpa negara mustahil. Faktanya
Apakah ketika kita masih di bawah penjajahan Belanda kita bisa sholawatan semeriah ini? Nggak bisa. Tapi kita sekarang merdeka kan, kita punya negara. Tadi kaum Kurdistan tadi saya sudah bilang, orangnya alim-alim, imam-imam besar, bukan imam besar yang itu ya, imam besar keluar dari suku Kurdistan, tapi mereka tidak bisa apa-apa. Terus berarti imam-imam itu nggak pernah haji? Ya pernah. Kalau mau haji masuk ke salah satu dari 3 negara sekitarnya dan harus menjadi warga negara di situ. Kebanyakan lari ke Suriah karena aman sebelum adanya ISIS. Orang-orang Kurdi banyak di Suriah, di Irak lumayan aman tapi waktu itu sering dibunuh oleh Saddam Hussein. Paling aman memang Suriah. Makanya kalau sahabat saya pernah dengar nama Profesor Dr. Sheikh Said Ramadan Al-Buti, silakan nanti di browsing. Sorry ke Indonesia pertama ke Mbak Maimun, tapi meninggal dunia saat ngaji di masjid dibom oleh Wahabi, bom bunuh diri. Seperti begini apa, santri-santri ikut ngaji lalu meledakkan diri di situ. Beliau masih bangun ditembak. Ada banyak videonya. Syekh Buti itu alim luar biasa, sahabat akrabnya Mbak Maimun. Ketika adiknya Gus Zofur, Gus Wafi ke mondok di Suriah, oh masya Allah, seperti anak ini. Dan ketika Syekh Buti juga kabudut, putranya Syekh Muhammad Taufik Buti juga sering ke Mbak Maimun. Ini Suriah waktu itu aman sebelum adanya ISIS, yang tiada lain adalah Wahabi internasional itu ISIS. Intinya sahabat-sahabat, kalau kita berkeyakinan meneriakkan yel-yel agama itu jangan khawatir, dalilnya langsung Rasulullah. Jangan takut dibully. Yang bully itu paling-paling ya hanya karena nggak tahu. Selanjutnya begini sahabat-sahabat, tadi saya katakan bahwa ringin kita ini alhamdulillah aman, tapi 2019 ringin kita terancam. Makanya kenapa kampanye terakhir Habib Lutfi dan Mbak Maimun sampai Jakarta bersama Pak Jokowi. Kalau 2014 masih aman karena baik Prabowo maupun Jokowi tidak ada penumpang gelapnya. Makanya hakul yakin mertua saya itu termasuk santrinya Habib Lutfi. Setiap sebelum Ramadan selalu pasti soal ke Habib Lutfi minta arahan. Waktu itu menjelang Pilpres 2014. Abah mertua saya pendidikan khusus masalah Pilpres kali ini kamu tidak wajib ikut aku. Saya langsung lega. Kalau waktu itu puasa kan Pilpresnya. Seketika begitu Pilpres puasa itu Bismillah Jokowi meskipun tidak sesuai Habib Lutfi. Itu 2014. Tapi 2019 penumpang gelap di 02 mengerikan. Maka satu hal yang paling membuat kami bersedih di pimpinan pusat adalah ketika Kiai Ma'ruf Amin Rois Am kita tega rela melepaskan kursi Rois Amnya hanya sekedar sebagai wakil presiden. Ingat, dalam kursi ke Rois Aman lebih prestisius ketimbang seorang presiden sekalipun. Kiai Ma'ruf Amin rela dengan pedih sekali meninggalkan kursi Rois Am hanya sebagai wakil presiden. Belum lagi buli-buli yang udah tua bangka segala macam, masih pilih jabatan politis, semuanya diterima karena waktu itu gawat betul, ringinnya sedang terancam. Maka pimpinan genderuwo turun tangan. Paham sahabat-sahabat? Dengan segala kepedihan, saya pertama kali yang sudah mulai paham aja terkejut Kiai Ma'ruf Amin kok hanya rela jadi wakil presiden. Oh, jadi presiden aja saya agak kecewa. Tapi ketika kita ini bahaya. Dalam bahasa Gus Yahya waktu itu 2019, beliau cerita kepada saya, aku pilpres pirowe ra tau melu blas laopo dolanan pilpres. Kabeh
Tapi saya keliling ke kiai-kiai di ujung-ujung, di lereng-lereng gunung, kiai-kiai kos, semuanya kok pilih Jokowi. Dan saya ingat dahulu Mbak Maimun, ini cerita Gus Yahya, hati-hati jika arus utama NU kemana, kamu jangan melawannya. Wali aja kalah, Mbak Maimun tahu. Hati-hati kalau arus NU yang besar itu kemana, ikuti, jangan melawan. Enggak ikut saja kamu akan tercecer. Wali saja tercecer. Mengapa? Karena ini juga ada hadisnya, bukan dawuh Mbak Maimun. Ya kan? As-salaf al-a'zam itu mayoritas. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Rendra dulu, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, itu terjemahan asal al-a'zam, terjemahan hadis saja. Itu Rendra tidak terjemahan. Pernah nguping-nguping ngaji saja terus. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu maksudnya kalau arusnya NU kemana? Waktu itu arusnya NU jelas Jokowi. Maka pedih tidak pedih harus ikut, kecuali kalau Anda siap tercecer atau bahkan hanyut oleh arus. Mbak Maimun sampai memberikan beberapa contoh, tapi saya nggak enak karena ini persoalan wali. Wali-wali di Indonesia yang tercecer gara-gara tidak mengikuti arus besar itu. Ada seorang wali mangkang sama Gus Dur ketika Gus Dur pertama kali menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Dulu kan Pancasila sebagai asas tunggal itu kan NU yang pertama kali menerima. Dan Gus Dur, ada seorang wali, Gus kalau kamu yang benar, aku mati duluan. Bener betul mati duluan. Gak perlu saya sebut namanya. Ini yang cerita Mbak Maimun, bukan pangkat kita, bukan makom kita untuk menceritakan secara jelas, tapi kurang lebih seperti itu. Kiai fulan. Jadi